Oke, hari ini anggap saja saya mentor saham Anda. Kita akan sama-sama membedah sebuah perusahaan yang perubahannya luar biasa menarik dan kita akan cari tahu apakah ada peluang di dalamnya. Begini ceritanya, ada satu perusahaan di Indonesia namanya PT Indo Asi Datama dengan kode saham SRSN. Di tahun 2025, mereka membuat sebuah gebrakan. Laba bersihnya meroket sebesar 244%. Nah, angka sebesar itu kan langsung bikin kita mikir ya. Pertanyaan yang harus muncul di benak setiap investor adalah, apa yang sebenarnya terjadi di sini dan apakah ini sebuah peluang? Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Kita mulai dari angka fantastis tadi dan cari tahu, ini datangnya dari mana sih? Kalau kita lihat pendapatannya memang naik ya, sekitar 8,9%. Itu udah bagus. Tapi cerita utamanya bukan di situ. Lihat deh marginnya. Laba bersihnya itu loh, meledak dari 22,5 miliar jadi 77,4 miliar rupiah. Luar biasa kan? Oke, laba naik itu keren. Tapi sebagai mentor nih, pertanyaan saya selanjutnya adalah, uangnya dipakai buat apa? Perusahaannya jadi lebih sehat nggak? Nah, untuk jawab itu, kita harus intip neraca keuangannya. Gampangnya gini, neraca keuangan itu kayak hasil medical check-up buat perusahaan. Dari sini kita bisa lihat fondasi keuangannya tuh kokoh atau enggak. Dan lihat ini yang menarik banget. SRSN itu nggak cuma dapat untung gede, tapi uangnya mereka pakai untuk bayar utang. Hampir 40% dari total liabilitasnya lunas. Ini langkah yang cerdas banget. Jadi poin penting yang harus Anda catat adalah, ini bukan cuma cerita laba yang naik sesaat. Ini cerita tentang perusahaannya yang jadi makin kuat, makin berkualitas. Nah, ceritanya makin menarik nih. Kita perlu tahu kenapa semua ini bisa terjadi sekarang. Jawabannya ada di produk inti perusahaan ini. Jadi, SRSN ini salah satu pemain utama di industri etanol di Indonesia. Etanol ini bahan kimia yang, nah ini kuncinya, bisa dipakai sebagai bahan bakar nabati atau biofuel. Disinilah ceritanya jadi seru banget. Ada perubahan besar dari pemerintah Indonesia yang bisa mengubah segalanya. Pemerintah lewat Presiden Prabowo Subianto baru saja menyetujui sebuah aturan wajib. Jadi, semua bensin nanti harus dicampur 10% etanol atau yang disebut E10. Tujuannya apa? Ya untuk mengurangi emisi dan biar kita nggak terlalu bergantung sama bahan bakar impor. Rencananya ini akan berlaku penuh sekitar tahun 2027 atau 2028. Coba bayangkan, kebijakan ini artinya menciptakan permintaan domestik yang raksasa untuk etanol. Buat produsen etanol kayak SRSN, ini adalah katalis pertumbuhan yang luar biasa kuat. Oke, kita rangkum ya. Perusahaannya untung, keuangannya sehat, terus ada katalis besar dari pemerintah. Lengkap kan? Tapi pertanyaan selanjutnya, harga sahamnya sekarang gimana? Murah atau mahal? Salah satu cara paling gampang buat ngecek valuasi itu pakai rasio harga terhadap nilai buku atau PB ratio. Gampangnya, ini ngasih tahu kita apakah harga saham sekarang itu lebih mahal atau lebih murah dari nilai aset bersih perusahaannya. Dan lihat deh angkanya, PB ratio SRSN itu cuma 0,48 kali. Artinya apa? Artinya pasar menghargai perusahaan ini kurang dari separuh nilai aset bersihnya. Coba bandingkan sama rata-rata industrinya yang di 1,6 kali. Ini diskonnya gede banget. Oke, itu dari sisi aset. Sekarang kita lihat dari sisi laba. Pakai PE ratio. Angkanya di 5 kali. Ini juga jauh lebih murah dibanding rata-rata kompetitornya. Jadi kelihatannya pasar tuh belum sadar sama lonjakan laba yang baru mereka bukukan. Oke, setelah kita bedah semuanya, sekarang kita bisa susun tesis investasinya. Intinya, kenapa kita harus mempertimbangkan saham ini? Sebagai mentor, saya suka merangkumnya jadi 3 pilar utama yang gampang diingat. Pertama, valuasinya sangat murah. Sahamnya didiskon besar-besaran, baik dari nilai buku maupun labanya. Kedua, katalis pertumbuhannya jelas. Ada mandat E10 dari pemerintah, ini bukan sekedar harapan, tapi rencana pasti. Dan ketiga, finansialnya kuat. Utangnya rendah, jadi perusahaannya stabil dan tahan banting. Nah, sekarang semua datanya sudah ada di depan Anda. Perusahaan sehat, ada katalis raksasa yang didukung pemerintah, dan valuasinya murah. Pertanyaan terakhir yang sebagai investor harus Anda tanyakan ke diri sendiri adalah, apa yang dilewatkan oleh pasar?